kayaknya aku nggak bisa sih nurunin gaya hidup segitunya. Banget, ya setuju kan? banget lagi. Aku udah punya untuk dana pensiun karena untuk menyetop sandwich generation di aku aja. Yang aku sadarin sih setelah nikah, ternyata budgeting skill itu life skill ya. Parah. Welcome back to Semalar Podcast bareng aku Anissa Steviani. Dan topik kali ini akhirnya karena meskipun aku ngomongin keuangan, tapi di podcast belum pernah loh ngomongin keuangan sama sekali. Karena apa ya, kayak aduh ngomongin keuangan terus di Instagram di mana-mana gitu. Tapi setelah dipikir-pikir masih banyak banget loh topik-topik keuangan yang sebenarnya bisa kita bahas. Dan aku yakin juga mungkin kamu juga belum terpapar gitu ya sebanyak itu sama info-info tentang keuangan. Karena kita semua pengen jadi kaya, betul tidak? Tentu saja betul ya, tidak boleh takut menjadi kaya karena itulah yang akan jadi motivasi kita menjalani hidup sehari-hari. Nah, akhirnya di episode kali ini aku akan bahas cara atur keuangan yang spesifik banget nih buat perempuan bersama Mbak Putu Damarati. Halo Mbak. Halo Teh. Aku kenalin sedikit dulu ya. Mbak Putu ini adalah working mom yang udah 15 tahun lebih berkarir di industri keuangan, investasi, pasar modal, dan sekarang menjabat sebagai Chief Marketing Officer PT Trimegah Asset Management. Seneng banget ada kamu di sini. Thank you banget for having me. Apa kabar Mbak? Baik, sehat. Gimana? Sudah aset bertambah nih di akhir 2025? Ya, marketnya lumayan mendukung ya second half ini, jadi happy lah harusnya. Karena di akhir tahun kayak gini kan waktu-waktu kita ngecekin aset. Betul, makin sering tuh ngebuka kan, ngecek. Dan kalau kamu belum punya neraca keuangan pribadi, aku sarankan banget tuh kamu punya neraca keuangan pribadi biar yakin di tahun ini sebenarnya nambah gak sih aset kamu gitu ya. Oke, aku masuk pertanyaan pertama ya Mbak ya. Siap. Ini kalau ngomongin keuangan harus banget nanya ini nih. Menurut kamu apa sih yang paling beda antara perempuan dan laki-laki dalam membuat keputusan keuangan? Sebenarnya kan itu balik lagi ya Teh, kalau menurut aku ke orang yang masing-masing. Tapi mungkin kalau dibagi dua, yang membedakan perempuan sama laki-laki, mungkin kalau dari spending, kebanyakan teman-temanku atau di keluargaku yang cowok-cowok ini, mereka tuh bisa nahan, tapi pada akhirnya kayak mereka mau beli sesuatu yang mereka suka tuh langsung dibom gitu. Gede banget sekali gede belanja. banget ya, kalau hobi, terus kayak mungkin mobil atau olahraga. Sedangkan kalau aku mikir, aku dan teman-teman aku yang lain yang cewek-cewek ini a bit impulsif ya. Jadi yang kecil-kecil, yang lucu-lucu, yang antara butuh dan ingin itu tipis bedanya. Itu kayak ya udah beli aja gitu. Apalagi kalau misalnya ada godaan diskon dan lain-lain. Nah, kalau dari mindset investmentnya, aku ngelihat teman-teman aku yang cowok mungkin lebih risk taker ya. Jadi kayaknya nyari instrumen-instrumen yang seksi-seksi, terus ngelihat kayak ini bisa gede nggak nih cuannya gitu. Ujungnya cuan duluan ya. Ujungnya cuan duluan. Tapi kalau misalnya kayak aku lebih kayak ya mungkin karena terpapar dengan kerjanya di dunia investasi. Jadi udah mikir, oke, ini targetnya ini, jadi kita nyicil deh. Bahkan aku kayak mau bayar PBB tahun depan, aku nyicil loh Teh, 10 bulan. Iya dong, emang harus kayak gitu. 10 bulan. Biar gak kaget. Aku bagi 10 kali, yaudah aku cicil deh di reksadana pasar uang biar nggak langsung kayak kerasa banget pas mau bayar gitu. Jadi mungkin lebih yang investasi berkala, kecil-kecil, dipikirin. Nah, itu yang cewek. Iya, karena sebenarnya pengeluaran tahunan tuh bukan cuma PBB loh. Betul. Banyak banget, kurban lah, pulang kampung lah, pas lebaran, pas Natal. Para THR Mbak, THR Mbak di rumah. Itu kalau nggak di breakdown jadi setahun tuh kita kayak, oh THR numpang lewat doang ya, lu nggak nyiapin tandanya. Kalau aku kontrakan rumah. Karena kan aku kontrak di Jakarta Selatan ya. Oh ternyata gede sekali kan. Tiap bulan itu aku masukin ke reksadana pasar uang. Dan pada akhirnya pas mau bayar itu returnnya gede banget. Iya kan, jadi kayak nggak kerasa pada akhirnya kayak oke, udah disiapin. Dan kadang-kadang kita nyiapinnya jadi lebih sedikit yang harus kita bayarin di bulan itu kan. Nah tapi kalau ngomongin tentang perempuan dan keuangan ini ya, mitosnya banyak banget kan. Kayak misalnya perempuan itu kalau udah nikah harus langsung menjadi menteri keuangan keluarga gitu. Pas aku denger itu kayak, lah kita kan sama-sama baru nikah. Iya. Kenapa jadi gue yang tiba-tiba ngurus uang gitu. Belum kan? tentu kita juga lebih bagus ya ngurus. Bener. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih, angle narasi di sosmednya adalah mereka nggak mau untuk nabung jangka panjang karena udahlah percuma, nggak bakal nyampe juga, nggak bakalan kebeli juga gitu kan. Mendingan beli skincare aja, dan kita liburan aja ya kan akhir tahun kayak gini.
Jadi banyak banget yang di satu sisi ada yang melek banget sama investasi, udah ngerti banget, tapi di sisi lain ada yang udahlah kan masih muda juga, pensiun masih lama juga. Menurut kamu gimana? Kalau kamu sendiri deh, dulu. Aku ya, dulu. Tapi aku bisa mengerti sih kalau generasi muda ini mungkin kayak mikir buat apa sih investasi? Karena emang kayak benefitnya kan nggak langsung kita terima ya Teh. Benar. Belum lagi ada peer pressure, ganti-ganti tas, ganti-ganti handphone gitu. Kan kalau misalnya beli barang itu instant gratification kan, kayak kita langsung puas nih punya sesuatu gitu. Tapi kalau investasi kita kan harus ngumpulin dulu, kita sacrifice sedikit dari income kita buat disimpan yang kita nggak bisa konsumsi gitu kan. Jadi aku cukup bisa mengerti. Tapi kamu kuliah finance nggak sih? Finance. Nah, begitu lulus nih, kalau kuliahnya finance, apakah begitu lulus kuliah dan menjadi fresh graduate pertama kali langsung canggih, saya langsung bisa mengatur gaji saya? Coba, karena aku tidak kuliah finance, wajar dong kalau aku nggak ngerti gitu. Enggak sih jawabannya. Kalau kuliah finance tidak membuat kita langsung jago gitu ya, karena ya kuliah lah ya, kita tahu ilmunya, tapi pada saat praktek sebenarnya tantangannya lebih banyak gitu. Menurut aku pas baru masuk kerja tantangannya adalah karena aku masuk di grupnya bank, langsung ditawarin kartu kredit, langsung punya kartu kredit nih. Padahal gaji baru berapa nih? Padahal gaji baru 1 digit kan. Terus kayak teman-temannya juga pada ganti ini ganti itu. Itu sih kerasa banget sih Teh. Peer pressure-nya itu mungkin yang ngebentuk kita jadi konsumtif, kita jadi pengen dilihat orang gitu kan, jadi FOMO gitu. Tapi itu memang pembelajaran gitu. Aku sih merasa beruntung ya, aku kerjanya di finance, jadi oke, ini nggak bisa gini terus nih gitu. Setelah berapa tahun kerja sadarnya? Setelah nikah sih. Sama dong kalau gitu kita. Sebelum nikah untuk apa? Untuk mengatur uang. Mulai dari BlackBerry sampai iPhone aku jabanin. Kita beli semua, gaji cuma berapa, handphonenya udah iPhone tentu saja. Tapi aku juga ngerasain banget karena ternyata setelah menikah itu tiba-tiba ada tanggung jawab berbeda gitu ya. Betul. Oh, ternyata gue udah gede. Sebelumnya udah gede sih. Gak bisa minta siapa-siapa lagi nih. Nah itu dia, gitu kan. apalagi kalau di keluargaku itu begitu ada yang nikah tuh orang tuaku tuh stop semua fasilitasnya. Jadi tiba-tiba mengembalikan mobil, tiba-tiba kayak nggak punya mobil gitu. Ternyata bukan dikasih ya, tapi dipinjamkan ya ternyata ya. Terus kan aku gengsi dong, bisa aku beli mobil. Susah, mahal banget. Iya. Ya ampun, ternyata mobil tuh ratusan juta. Itu ternyata mungkin income-nya, mungkin kalau dua-duanya kerja income-nya nambah, tapi pengeluaran ternyata juga nambah. Dan menabung sampai 100 juta aja kan ternyata butuh waktu ya. Butuh komitmen yang memang kuat. Bener butuh komitmen yang kuat. Tapi juga memang pada akhirnya ketika menikah, apalagi setelah punya anak, kita ada kesadaran-kesadaran baru tentang si keuangan perempuan yang menikah ini pada akhirnya tuh berbeda gitu. Betul, jadi setuju. Apa nih yang kamu beresin setelah menikah? Yang aku sadarin sih setelah nikah, ternyata budgeting skill itu life skill ya. Parah. Bareng lagi ngomongnya. Parah. Jadi selain nyetir Maaf saya nggak bisa nyetir. Kita karena naik itu kemana-mana. requirement-nya bokap kayak Iya. cewek harus bisa nyetir gitu. Oke. Ternyata budgeting itu life skill. Gila sih. Untuk konsisten nyatet penerimaan dan pengeluaran, terutama pengeluaran ya. And then tracking nih sebenarnya duit kemana aja itu sesuatu yang nggak gampang. Emang harus dipelajarin gitu kan. Karena punya kartu kredit kan kadang-kadang bisa nata ditutupin gitu. Cuma kayak aku bukannya anti kartu kredit ya Teh. I think kartu kredit kalau digunakan dengan wise itu akan sangat membantu gitu kan. Cuma ya nyatet pengeluaran sih, karena tiba-tiba ternyata gedenya bukan di hal-hal yang penting. Tentu saja. Gedenya adalah di casing handphone baru, jajan sore di kantor. Nah tapi berarti kerasa banget ya, jadi tiap fase-fase hidup itu emang beda banget. Betul. Si perjalanan Finansial keuangannya gitu kan. Dari yang tidak peduli saya kan single ya, tidak peduli harga sepatu versus harga gaji itu tidak seimbang, sampai lama-lama kayak nggak masuk akal nih kalau mau kayak gini terus gitu, karena ada tanggung jawab berbeda yang datang ternyata dengan status yang berbeda. Nah di sini kita punya beberapa teman kita nih di usia 20-an, 30, 40-an, dan 50-an, dan mereka akan share sebenarnya tantangan keuangan mereka itu apa dan gimana cara mereka kelola keuangannya. Kita tonton dulu ya. Saya Meg Evelyn Marbun, saya dari Wealth Management Group Bank Mandiri, usia saya saat ini 26 tahun.
Fokus utama aku adalah investasi, karena menurut aku healing itu bisa kita dapetin dari hasil investasi kita. Sedangkan kalau misalnya pendapatan bonusan, itu aku langsung investasiin 100%. Kalau misalnya THR, itu kita biasanya alokasiin untuk fokus kita ke berbagi kepada orang lain. Jangka menengah berarti sekitar 3-5 tahun ke depan itu sudah sih, karena sejak awal karir aku udah plan dan juga execute setiap tahunnya. Pengeluarannya itu kira-kira anak masuk sekolah ya, TK atau mungkin SD atau mungkin kelahiran anak kedua. Bagi aku, teman dan juga sosmed itu bukanlah suatu faktor yang menentukan keputusan keuangan aku, karena aku sendiri dalam hal spending itu udah mikirin tujuan aku seperti apa, dan juga kalau misalnya belum terlalu urgent atau mungkin belum terlalu penting, itu aku biasanya nggak pengen sih dan juga nggak beli gitu. Kebutuhan investasi, pengaruh teman dan sosmed itu aku selalu melakukan analisa terlebih dahulu. Wow, Mbak Mega ini canggih sekali ya. Umur 20-an. Tapi menurut aku kalau anak Gen Z gitu ya, sekarang masih usia 20-an, sangat-sangat mungkin sudah punya akses informasi sama investasinya. Betul. Kalau beda kita, banget mungkin. kalau dulu kan mau belajar dari mana gitu kan sebenarnya. Sekarang kayaknya aksesnya udah lebih mudah. Bayangin aja dulu, kalau mau beli reksadana kan harus ke bank. Banget. Antri ngambil nomor, wah itu waktunya udah kebuang banyak kan. Sedangkan kalau sekarang kan tinggal klik di handphone. Dulu tuh dia ngasih kita kertas, ini Parah. pilihan reksadananya, nggak bisa di sort. Iya ya, yang kayak, Mbak ini bedanya apa? Bener. Nah, Ibu bisa lihat di website gitu. Iya. Nah, kalau sekarang dari sisi informasi aku kira banyak banget, jadi bisa dipelajarin di YouTube, tutorialnya udah banyak buat milih kayak gimana, dan di bank juga mereka juga sudah mengkurasi lah ya Teh. Jadi kalau misalnya kayak Bank Mandiri, mereka mau milih partner, mau milih instrumen apa yang dimasukin ke platform mereka di Livin itu, mereka juga udah due diligence nih MI-nya siapa. Jadi wajar aja kalau sekarang Gen Z akan lebih melek lah ya. Karena Mbak Mega juga tadi sempat mention udah nyiapin dana sekolah anak. Betul. Lalu juga dia tidak terpengaruh sosmed. Sebagai yang ada teman spilling apa saya ikutan beli. Klik link ini. Iya, klik ini ya. Saya klik dong, masa enggak gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa juga, asalkan balik lagi budgetnya ada apa enggak gitu. Betul. Jadi bukannya nggak boleh belanja loh, kelola uang itu boleh banget, tapi disesuaikan sama budgetnya. Nah itu kan yang umur 20-an. Sekarang kita lanjut, kita lihat apa sih tantangan di umur 30-an ya, umur-umur kita. Halo, nama saya Astari. Saya bekerja di Bank Mandiri, Wealth Management Group. Usia saya 38 tahun. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga dengan anak 1. Saat ini dana darurat saya baru 3-4 bulan pengeluaran. Target saya 9-12. Oke, untuk penyeimbang kebutuhan dan investasi, strategi yang saya lakukan adalah pay yourself first, yaitu investasi rutin di awal. Jadi saat mendapatkan pendapatan, saya langsung menginvestasikan di Livin Investasi dengan fitur investasi bulanan. Ya, alhamdulillah punya. Buat saya, pengeluaran yang besar adalah pendidikan anak. Untuk yang short ini, strategi saya investasikan di reksadana pasar uang. Namun untuk yang menengah atau panjang, yang kira-kira 5-6 tahun lagi, strategi saya investasikan ke reksadana campuran. Nah kalau Mbak Astari ini, bestie kita nih, seumuran ya. Seumuran. Problemnya dana darurat, dana pendidikan, karena memang cukup mahal ya dana pendidikan ini ya. Tapi tadi menarik Mbak Astari ini bilang dana daruratnya dia targetnya 9-12 kali pengeluaran bulanan. Kamu punya dana daruratnya targetnya berapa? Atau udah ada berapa? Karena udah berkeluarga, udah punya anak, memang sih harusnya up to 12 kali ya gitu, karena makin besar keluarga, makin banyak orang yang ditanggung, berarti makin banyak kebutuhan gitu. Aku pun ada 12 kali, kenapa? Karena aku tidak bekerja lagi, aku menggaji diriku sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman seperti Mbak Astari bekerja di BUMN atau misalnya ASN dan punya penghasilan yang cenderung stabil lah dibanding freelance, sebenarnya 3-4 kali atau 6 kali aja tuh udah cukup oke gitu. Karena banyak yang jadi stres. Betul. 12 kali gimana ngumpulinnya gitu kan. Ya karena kalau dana darurat prinsipnya nggak harus langsung punya semua. Aku selalu mindsetnya kayak, oke, ini proses, at least ada 4 kali, tapi kita
tujuannya sampai 12 kali, jadi pelan-pelan dikumpulin. Benar-benar. Dan aku pun bisa sampai 12 kali itu setelah 6 tahun ya. Lama banget, bukan tiba-tiba setahun. Hah, gimana caranya gitu. Dana pendidikan gimana? Tarik nafas dulu ya. Bener. Anak kamu kelas 1 SMP? Kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Jadi bentar lagi udah mulai nyari-nyari SMA. Lucu banget. Karena Nggak aku baru lucu. bayar SMP. Nggak lucu, pusing. Nah, nyiapin dana pendidikannya dari kapan? Dari dia SD sih buat SMA gitu, karena penting banget yang aku pelajarin adalah aku harus make sure sekolah mana nih, Benar. tujuan sekolahnya kira-kira kemana aja yang mau aku sasar kan, karena dari situ akan muncul angkanya berapa sih, ditambahin inflasi dan lain-lain. Angkanya udah ada, hitung mundur deh berapa yang harus aku siapin. Kalau yang SMP dari TK ya itu painful sih tapi ternyata itu menyelamatkan. Bener, dan bikin tenang banget. Betul. Karena nabung bulanannya atau invest bulanannya pasti kecil banget kan. Jatuhnya kayak yakin satu kali ke mall akan lebih besar biayanya daripada kamu nabung atau invest bulanan buat anak sekolah sebenarnya. Karena punya anak sekolah tuh ternyata sebentar banget loh. Iya kan? Iya. Lahir, lo kok preschool, lo kok SD. Nah, dari lahir ke SD aja tuh 6 tahun. SD juga 6 tahun, SMP SMA juga 6 tahun. Aku ya, kok gak dikasih nafas sih kita? Karena Itu nggak kerasa banget loh. nggak kerasa banget. Nggak kerasa banget. Pas, kamu dulu. Apalagi kalau misalnya sekarang SMP, sebenarnya kan masih ada kelas 3 ya. Tapi kan registrasi pendaftaran. Udah bayar aku. Iya, itu udah dimulai pas dia baru masuk kelas 3. Bener. Jadi kita harus benar-benar ngitung sih. Jadi jangan ngitungnya anaknya sekolah 6 tahun lalu kamu nabung 6 tahun, Betul. 5 tahun. Yes. Memang harus disiapin banget, dan terutama kita kan anaknya 1 ya. Terutama kalau anaknya lebih dari 1. Iya bener. Aku nggak kebayang sih. Nggak kebayang. Jadi sama. aku selalu salut buat orang-orang yang anaknya itu di satu sekolah, misalnya ada kakak adik. Parah, itu perhitungannya beda banget. Bukannya tidak mendukung punya anak banyak ya. Tidak, Tapi cuma harus saya aja yang tidak sanggup. Ini kan urusan pribadi ya. Tapi harus nggak ngajak-ngajak dihitung. nggak. Tapi harus dihitung. Bener, karena ya itu tadi jangan sampai kakaknya udah mati-matian, adiknya kelewatan gitu. Kita masuk ke umur yang 40-an. Halo, nama saya Rizka Lavinia. Saat ini saya bekerja di Wealth Management Group Bank Mandiri dan usia saya saat ini sudah menginjak kepala 4. Untuk saat ini, saya mencoba untuk membagi kebutuhan tersebut ke dalam 3 pos besar. Jadi untuk keperluan saat ini, sehari-hari ya masuknya ke pos yang A gitu. Terus untuk keperluan orang tua masuk ke pos yang B, sementara untuk masa depan kayak untuk usia pensiun atau untuk kebutuhan jangka panjang saat anak kuliah atau sekolah yang masih beberapa tahun ke depan, saya bukakan lagi pos yang C. Nah, untuk itu saya terbantu sih sebenarnya dengan memiliki 3 rekening. Alhamdulillah udah kalau untuk investasi pensiun, tapi jujur di usia saya yang sudah kepala 4 ini, saya mengakui bahwa saya agak terlambat untuk memulai investasi untuk masa depan gitu ya. Mungkin karena faktor kebutuhan yang harus dibagi-bagi ya, karena ada orang tua yang harus dibiayai. Yang tadi di depan saya merasa ada konflik ketika harus membagi skala prioritas gitu. Tantangan terbesar atau yang biasa jadi konflik itu adalah skala prioritasnya ya, karena semua terasa penting, semuanya terasa mendesak, dan terkadang saya juga merasa kayaknya kurang. Jadi suka mikir untuk mungkin cari tambahan income dengan pekerjaan sampingan, atau mungkin kita bisa cari passive income, tapi untuk saat ini sih saya juga belum tahu ya, jadi yang bisa dilakukan cuma berhemat. Nah, mungkin kalau untuk orang tua bisa berbagi beban sama keluarga sebenarnya, tapi sayangnya juga saat ini kan saya sendiri gitu. Nah, kalau Mbak Rizka ini mungkin banyak yang relate nih sama Betul. kita yang sandwich generation. Kamu sandwich generation kah? Ya bisa dibilang begitu. Jadi Sandwich kamu generation. membiayai orang tua, Yes. adik juga enggak? Enggak sih. Orang tua aja. Alhamdulillah adik saya bisa membiayai hidup sendiri. Kali aja, kali Paling ini ya punya berarti- adik kecil gitu loh. Enggak, aku cukup terbantu walaupun kita sandwich generation, tapi kita bisa cukup kompak lah ya, membagi-bagi gitu. Gue sih agak maksa bagi. Tapi harus gitu, kamu anak pertama kah? Iya, anak pertama. Iya, jadi maksanya gimana? Cukup sedikit repot. Jadi untuk pengeluaran rumah papa mama itu aku yang list down, and then kita bagi 2.
Oke. Langsung, termasuk asuransi kesehatan itu juga Betul. kita beliin kan bokap nyokap. Untungnya aku punya adik yang cukup nurut ya, jadi ya udah. Oke. Dan terbantu dia juga backgroundnya bukan financial, jadi dia kayak yaudah nih gue serahkan ke Allah, ya dia bilang aja butuh berapa gitu. Tapi 50-50 nggak? 50-50 sekarang, tapi pada saat aku masih tinggal di rumah bokap nyokap, aku 70% dia 30, karena Oke. dia udah punya rumah sendiri kan, gitu. Karena nggak banyak yang sama siblingsnya tuh bisa Betul. benar-benar bagi rata ya, terutama kalau kondisi keuangannya beda-beda gitu. Diperburuk lagi kalau sebagai anak perempuan pertama ini kita ada ego, aku juga anak perempuan pertama ya, kita ada ego kayak udahlah gue aja. Bener banget lagi. Iya kan? Parah kayak nggak mau mampu ribet. nih. Iya, udahlah segitu doang. Mampu nih kayak bayar air doang. Iya kan? Tapi sebenarnya ketika kita terus-menerus mengambil alih, si adik atau adik-adik ini juga jadinya nggak merasa itu tanggung jawab dia. Betul. Kan ada si kakak. Kita kan juga kerja. Kadang-kadang soal komunikasi ya. Bener, dan itu yang Gitu. susah karena mungkin seumur hidup sama orang tua sama keluarga tuh nggak ngomongin Iya, uang betul. gitu. Sampai di titik ternyata bukan cuman masalah adik tidak mau membantu loh, tapi si kakak juga tidak mau menerima Betul, bantuan. Merasa harus, nggak tahu ya, mungkin kayak pengen jadi hero ya, kayak membuktikan diri. Bener. Aku bisa jadi anak berguna loh gitu. Iya, padahal ketika kita menerima bantuan kayak tadi Mbak Rizka, prioritasnya tuh jadi lebih jelas Yes. karena kita jadi lebih lowong kayak sebelumnya. Atau kalau di keluargaku, karena aku bukan senior generation, kebetulan mertua dan orang tua aku tuh ASN, jadinya punya uang pensiun. Betul. Dan ada beberapa aset lah gitu ya. Sesederhana aku tuh belajar kalau kita lagi makan di luar, bukan aku yang selalu take over untuk bayarin. Itu belajar menerima Mama, bantuan ya. pertama. Ada aku kan kayak udah aku aja, terus nggak usah aku aja. Nah aku stop kayak gitu kayak, nggak, dia juga punya uang, dia juga boleh mau bayarin keluarga ini. Aku belajar dari situ dan ternyata semakin orang tua menua ya, kan ada aja ya kan, tiba-tiba ibuku patah tulang Yes. lah. Ya bisa pakai BPJS sih, tapi ternyata Tapi kan, gitu kan. Akhirnya akulah yang ya udah berapa Bu? Terus aku tanya adik-adik aku, kita patungan segini ya. Ternyata mereka oke. Nah, Iya. berarti selama ini gue aja yang sok-sokan. So-soan kuat ya. Iya, dan kalau Iya, mungkin iya. teman-teman di sini adik-adiknya tidak punya kemampuan yang sama, itu bisa dibagi tadi sederhana, ya udah bayar air kamu ya. Yes. Yang kecil-kecil itu beneran ngurangin beban kita banget loh ternyata. Bener. Karena kalau nggak dikomunikasin kita nggak tahu. Yes, kalau dikomunikasin ternyata kita tahu dia nggak mampu, jadi kita oh ya berarti jelas gitu kan. Jelas apa yang harus aku usahain dari aku. Setuju banget. Jelas apa yang yaudah aku minta tolong kamu tanggung yang mana ya gitu. So kita kan nggak ngitung gede-gedean kontribusi kan, tapi tetap harus berkontribusi gitu. Iya, ngomongin kontribusi, kalau senior generation jangan sampai mengalihkan ada anak yang biasanya jadi caregiver. Kalau orang tuanya mungkin sakit, Yes. apa. Nah, mereka juga harus dianggap sebagai kontribusi loh. Itu pusing sih. Iya, itu benar-benar harus dianggap dan dibicarakan juga bahwa terima kasih loh kamu ngurusin orang tua kita. Yes, Kita betul, kontribusi dalam hal lain. Nah, kita masuk ke usia 50-an ini aku Oke. paling penasaran banget karena kayak apa yang terjadi sih kalau perempuan masih bekerja di usia 50-an. Halo teman Trump, perkenalkan nama saya Poppy Juanita Dewayani, saya dari Wealth Management Group Bank Mandiri. Umur saya sekarang udah kepala 5. Oke, jadi sebenarnya kalau saya mau menghitung uang pensiun bulanan saya sudah mempersiapkan jauh pada saat saya kepala 3 sebenarnya. Seperti kayak kita pengen uang bulanan berapa sih, 10 juta per bulan gitu. Nah, biasanya cara mencapainya paling gampang dengan cara apa? Kalau kita cuma masukin ke deposito, itu per 1M kan cuma dapat sekitar 1,5 juta. Berarti saya harus punya uang 7,5 M, dan itu agak berat. Kalau saya masukin ke surat berharga negara, mungkin per 1M dapatnya kurang lebih sekitar 4 juta. Jadi saya butuh 2,5 M. Yang paling mudah bagi saya justru dengan menggunakan cara leverage, jadi ngambilnya pakai KPR. Oke, karena tadi gaji saya habis ke sebagian besar untuk, kalau di Mandiri kita punya namanya KKP, KPR tadi, maka biasanya saya baru akan menikmati pada saat saya terima uang sewa dari hasil aset yang saya punya. Oke, harapan saya udah pasti pada saat pensiun semua utang saya udah lunas. Kemudian maka kalau selama ini saya lebih agresif masuk kayak ke saham, reksadana saham, mungkin nanti pensiun saya akan lebih banyak kayak surat berharga negara gitu sebagai pengganti deposito. Dan satu lagi saya akan mencari produk-produk yang bisa ngasih asuransi. Jadi kan kita beberapa tahu ya dari reksadana bisa ngasih asuransi. Bayangan saya lebih ke arah situ. Ternyata kalau udah umur 50-an si pensiunnya tuh udah kerasa makin deket banget ya. Deket ya. Dulu juga soalnya waktu pertama kali aku kerja kayak aku tidak mungkin pensiun selamanya.
aku suka bekerja karena kan masih jauh banget gitu kan. Pas kerja, kapan ya pensiun? Iya, pas kerja kayak boleh nggak gue udahan kerjanya. Aduh, gak sabar banget lagi gitu pengen pensiun. Nah tadi Ibu Poppy cukup paham tentang gimana caranya bikin passive income, gimana caranya dia menyiapkan pensiun. Kamu sendiri udah nyiapin belum sih pensiun? Kebayang gak sih gitu pensiun tuh akan kayak apa? Kalau nyiapin, kalau kebayang lumayan belum ya kalau aku. Tapi kalau buat nyiapin, aku udah nyiapin teh gitu. Karena kalau udah nggak punya gaji lagi gimana ya? Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar ini itu dengan gaya hidup yang sekarang udah kayak gini kan? Kayaknya aku nggak bisa sih nurunin gaya hidup segitunya. Banget, ya setuju kan? banget lagi. Itu jadi bikin stres loh gitu. Makanya mau nggak mau harus nyiapin dari sekarang sih gitu. Aku udah punya pos untuk dana pensiun karena bagi aku penting untuk menyetop sandwich generation di aku aja. Gitu. Nice. Jadi aku nggak mau anakku merasa harus wajib membiayai aku. Gitu. Jadi kayak tenang, masih bisa kalau ngasih kamu malah gitu. Pengennya gitu ya. Iya dong, harapannya gitu. Bener, Dia udah punya anak cucu. kayak langsung mau berapa gitu. Iya. Tapi kamu ada kesulitan nggak sih karena kamu sandwich generation kayak kapan aku mengumpulkannya gitu? Ya jatuh bangun sih ya ngumpulinnya, tapi begitu tahu nge-login, oke ini tujuannya ini, maksa sih emang. Jadi aku memanfaatkan kayak investasi bulanan itu, jadi dari awal gajian udah langsung aku set, langsung masuk ke reksadana gitu. Tapi kemudian kalau kita ngomong gini kok kayak gampang ya, tapi pada kenyataannya tidak semudah itu membuat mindset seperti ini gitu. Karena step by stepnya biasanya orang miss. Jadi apakah kamu yakin nih cash flow kamu emang ada keleluasaan untuk itu? Sudah ada atau belum? Apalagi sandwich generation kayak tadi tuh urgentnya ada terus. Cash flow-nya harus udah yakin aman, punya dana darurat dan asuransi apa enggak? Karena risky banget. Kamu udah ngumpulin dana pensiun, udah ngumpulin dana pendidikan anak, nggak punya dana darurat. Begitu mobil masuk bengkel kelar hidup kita, kepake tuh uang sekolah anaknya gitu kan. Langsung ngambil dari pos, udah nggak jelas pos udah mana nggak jelas. Nah makanya jangan di skip gitu si part cash flow-nya, risk manajemennya, sama cek utangnya dulu juga. Tadi kan sempat di-mention bahwa pengen pas pensiun nggak punya utang. Itu penting banget sih menurut aku. Karena aku itu sih habit udah kebiasaan dari muda, apa-apa bayar pakai kartu kredit, ambil KTA segala macam, pay letter lagi sekarang kan. Liburan pakai cicilan 0%, nggak tiba-tiba pada saat kamu umur 50 oke aku nggak akan ngutang lagi. Susah banget karena seumur hidup memang terbiasa hidup dari utang. Jadi memang harus bikin habit utang itu sebisa mungkin benar-benar yang produktif aja. Karena ujung-ujungnya pensiun itu kan kita maunya tenang ya. Tenang fisik, mental, finansial. Tapi kalau ada orang yang baru mulai, aduh aku baru mulai banget, aku tidak punya informasi apa-apa nih tentang investasi gitu. Kamu ada saran gak sih buat mereka? Yang pertama harus punya skill budgeting tadi sih. Itu adalah salah satu skill yang harus segera dikuasai dan dilatih gitu. Karena nyatet pengeluaran itu penting banget. Jadi kita tahu tuh bocornya di mana gitu kan. Yang kedua, emang harus melek sih sama instrumen investasi. Nggak mungkin cuma ngelihat Instagram siapa invest di apa ikutan. Itu nggak bisa banget gitu. Jadi walaupun nggak deep, tapi setidaknya kita harus tahu reksadana itu apa sih. Cara kerjanya gimana gitu. Jadi kalau nanti dapat penawaran-penawaran yang returnnya bombastis, kita tuh udah langsung kritis ya. Ini wajar nggak sih? Karena kan ya harus belajar. Karena ini buat masa depan kita. Jadi kita harus set time buat mempelajari itu. Yang ketiga, aku belajar mulai dulu deh, start small dan konsisten. Gitu. Makanya aku tuh kalau lagi present kemana-mana, kalau soal financial planning, aku sangat suka udah per bulan sisihin langsung. Itu udah paling bener. Jadi kamu udah nggak mikir lagi alokasi udah langsung kamu alokasiin di awal, karena investasinya disisihin bukan disisain yang kadang-kadang sisanya aja minus gitu kan. Iya bener banget lagi. Itu sih, jadi 3 itu. Karena aku belajar investasi itu sangat personal ya Teh. Jadi emang harus dimulai dari mengenal diri sendiri. Kalau aku justru yang paling susah adalah belajar disiplin sama konsistensinya. Karena disiplin sama konsistensi kan bukan cuma urusan uang. Iya, ya kan, betul. kita mau disiplin olahraga aja ya mati-matian. Nah uang juga sama, apalagi gajian cuma sebulan sekali. Kamu 6 bulan gajian tuh baru latihan 6 kali loh. Yes. Butuh waktu yang sangat-sangat panjang gitu untuk melatih disiplin dan konsistensi tentang uang ini. Nah, tapi kalau ngomongin investasi ya, kita udah ngomongin mau buat dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan anak.
profil risiko juga sih sebenarnya. Iya, betul. Yang ikut-ikutan orang, padahal dia profil risikonya agresif. Pas kamu ikutan, kamu nggak bisa tidur gitu kan. Selalu pilih instrumen investasi yang bisa bikin tidur nyenyak. Aku selalu bilang kayak gitu. Meskipun itu logam mulia semua, Kak, ya udah. Kalau memang kamu belum belajar yang lain daripada tidak gitu kan. Meskipun sebenarnya kalau aku sendiri 70% portofolio aku tuh di reksadana tentu saja. Karena ya udah simple banget, tiap bulan bisa investasi auto debit dengan nominal yang sama. Itu jadinya cocok banget buat aku yang ternyata semakin sini semakin udahlah bodo amat, cuan tuh bonus aja. Tapi menurut kamu profil risiko ini gimana sih kalau kita lihat berdasarkan usia? Karena kalau aku sendiri pas awal-awal invest, agresif, kita taruh semua di saham. Sekarang aku udah gak punya portofolio saham loh. Oh gitu? Iya, aku pasti punya satu saham Big Banks lah ya gitu ya. Tapi udah aku tinggalin aja, ya udah dia menggulung aja. Tapi udah gak pernah aku tambah lagi karena kayak yang penting aku punya portofolio yang lain yang emang yang lagi ngejar tuh dana pensiun kan. Ya udah itu diisi terus aja, nggak mikirin lagi cuan segede-gedenya, tapi gimana caranya biar bisa rutin dan justru porsinya yang ditambah gitu, bukan nyari cuannya lagi. Oke. Iya setuju sih Teh, penting banget buat tahu profil resiko kita untuk investasi ketika kita investasi. Makanya tadi aku bilang penting banget kita tuh melek, nggak usah deep banget juga buat tahu setiap instrumen investasi, tapi at least tahulah sebenarnya karakteristik tiap instrumen tuh apa. Sehingga kalau misalnya nanti dapat penawaran yang bombastis 10% per hari, 20% per bulan. Ada banget lagi. Iya kadang-kadang kan tiba-tiba ada aja gitu yang WA. Kita langsung kritis berpikir ini underlying-nya apa ya? Saham aja kalau lagi bagus banget setahun ya bisa 20-25% itu setahun. Dan kalau marketnya lagi bagus gitu kan. Jadi makin tinggi dan makin nggak wajar yang yang ditawarin, itu kita harus makin kritis gitu. Mungkin pas masih muda gitu ya, karena masih muda agresif gitu. Itu nggak juga, karena dipengaruhi berbagai macam hal menurut aku. Ada yang malah konservatif banget mungkin ya, nggak berani gitu ya. Malah kadang-kadang yang aku temuin teman-teman yang masih muda ini konservatif banget. Setelah aku tanya, menarik. Ya karena dia nggak tahu instrumennya apa gitu kan. Saya nggak tahu ini reksadana apa Mbak. Saham juga taunya dari influencer aja gitu. Jadi memang profil resiko itu berubah berdasarkan pengalaman, kondisi kita dan pengetahuan kita juga. Itu yang aku lihat. Dan kita harus tahu supaya di dalam perjalanan investasi itu kita nyaman, ya kan? Nyaman is the important thing sih menurut aku. Jadi kalian udah capek kerja, jangan sampai ditambahin pikiran-pikiran yang nggak penting ya menurut aku. Jadi kayak karena mau ikut-ikutan akhirnya ke investasi yang bodong dan lain-lain, ya malah memperbuat hidup sendiri gitu. Oke, tapi kalau misalnya baru mau mulai banget, tadi kan anak-anak muda itu malah takut-takut gitu ya. Menurut kamu yang paling ideal itu mulainya dari produk apa? Oke, kalau kita ngomongin produk yang, karena kita di manajer investasi ya, jadi produknya reksadana, kelas aset atau produk yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk memulai itu reksadana pasar uang gitu. Kenapa? Karena di Indonesia dari tipe reksadana yang sekarang ada, reksadana pasar uang ini yang risknya itu paling konservatif lah bisa kita bilang. Kan nggak kenal maka nggak sayang ya Teh. Jadi kalau investasi itu kalian harus nyobain dulu gimana sih cara belinya. Terus cara ngitung kinerjanya gimana sih? Terus kalau dicairin ini beneran masuk nggak uangnya gitu kan? Jadi kalau kalian udah nyaman di situ, baru kalian bisa naik kelas ke kelas aset yang lain. Sebenarnya buat teman-teman kalau mau mulai konsisten nabung tiap bulan itu kayak di Livin Mandiri kita udah bisa pakai fitur auto debitnya juga Teh. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya payroll-nya di Bank Mandiri, habis itu tiap tanggal 25 kalian set 100.000, 200.000 masuk ke reksadana, itu udah bisa langsung gitu. Kalian nggak perlu nginget-nginget lagi, secara otomatis udah bisa dilakukan. Jadi kalau di Livin dari Trimegah Pasar Uang, nama produknya apa? Oke, kalau di Livin Mandiri kita ada namanya Trimkas 2 kelas B. Gitu. Kalian bisa beli itu. Jadul gak sih? Udah lama banget tuh. Parah, itu dari 2008 kan ya. Trimkas 2 kelas B, kalian bisa mulai beli itu dari Rp10.000 loh. Jadi untuk reksadana ini kan memang salah satu produk yang di konsepnya emang buat retail ya. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya kalau
untuk teman-teman nggak mulai investasi ya Teh, karena dari 10.000 aja itu udah bisa mulai. Tapi si 10.000 ini menurut aku jadinya kalau kamu takut dan kayak aduh aku awam, aku nggak ngerti gitu kan, 10.000 Cia coba dulu aja lah, coba lihat minggu depan jadi berapa gitu kan, jadi 10.000 20 gitu. Ya kan, tapi kita jadi tahu oh ini beneran works ya, dan habis itu kamu coba tarik gitu, coba tarik untuk tahu gimana cara nariknya juga, dan oh ya ternyata beneran works juga. Selama itu tidak dilakukan, selamanya kamu akan takut aja gitu kan, karena nggak tahu nih cara kerjanya gimana. Dan aku tuh mempergunakan reksadana pasar uang beneran buat tempat parkir sih. Sama banget lagi, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kontrakan rumah, semua aku taruh reksadana pasar uang. Karena kalau kita taruh rekening kebanyakan bocor ya Teh. Iya, dan gampang nggak ambil ya. Yes, jadi better ya udah masukin reksadana pasar uang. Toh ini resikonya kecil, kalian tuh bisa cairin dalam waktu T+1. Kalau udah perlunya hari Kamis ya udah cairin hari Rabu atau hari Selasa untuk dipergunakan kembali gitu. Dari sisi return jauh lebih kompetitif dibandingin taruh di tabungan aja, karena juga ada saingannya ya, ambil ATM gitu kan ya. Jadi I think reksadana pasar uang is very good buat mulai dan buat tempat parkir cash kita. Iya. Jadi aku kan asuransi kesehatan jiwa itu kan bayar tahunan ya, kontrakan bayar tahunan juga. Ya udah aku bagi jadi 12, auto debit aja semuanya ke reksadana pasar uang. Ngapain gitu? Maksudnya tiba-tiba bayar asuransi kan? Itu gede loh. Itu gede banget. Iya, nggak kuat ya saya kalau nggak kayak gitu. Thank you banget Mbak Putu. Thank you, Teh. Seneng banget bisa ngobrol sama kamu. Karena ternyata kita seumuran. Jadi kayak masalah-masalah hidupnya mirip-mirip ya. Ada kata-kata terakhir atau pesan-pesan buat yang nonton? Mungkin buat teman-teman yang mau mulai investasi itu proses gitu. Jadi aku suka banget ada quote yang bilang investment is a marathon process. Gitu. Jadi itu lari jarak jauh gitu. Kadang-kadang ada capeknya, kadang-kadang emang harus pelanin dulu, but you still to start gitu. Jadi please start supaya masa depan kamu bisa lebih baik gitu. Ya, dan mau maraton tuh latihannya lama ya. By the way, sebagai pelari pemula ini, mau maraton itu nggak bisa kamu tiba-tiba maraton. Jadi memang harus berlatih dulu, harus. Ini pelari culture kita ya. Pelari culture, yang penting keren dulu. Padahal pace-nya nggak nambah-nambah. Harus tetap latihan supaya akhirnya bisa finish tuh maratonnya. Thank you banget Mbak Putu. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, mau komen atau ada ide-ide lain untuk video-video selanjutnya, boleh di komen ya. See you, bye bye.